Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang habis hujan ya, alhamdulillah Allah turunkan rahmatnya kepada kita berupa hujan yang alhamdulillah, mudah-mudahan hujan ini membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Allah masih juga berikan kepada kita begitu banyak nikmatnya, yang dengan nikmat tersebut kita bisa bersama-sama melaksanakan aktivitas kita pada hari ini dan bisa berkumpul bersilaturahmi di tempat ini. Mudah-mudahan ada kebaikan yang kita dapatkan nantinya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersolawat, kita mendapat syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, tidak memperpanjang mukadimah, kegiatan kita pada hari ini adalah dalam rangka untuk bersilaturahmi antara pengurus Yayasan Bina Umat Madani Riau dan guru Al-Quran di Rumah Tahfiz Qurratu A'yun. Sebenarnya ada guru-guru yang lain yang harusnya hadir, tapi memang ketua nampaknya dadakan juga memberitahu. Jadi guru yang lain juga sudah ada agenda yang sudah diagendakan jauh-jauh hari sepertinya, dan tidak bisa ditinggalkan sehingga tidak bisa bersama kita. Mudah-mudahan aktivitas kita masing-masing dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kegiatan kita pada hari ini, karena ada beberapa hal yang diagendakan oleh Bapak Ketua kita, Ketua Yayasan Bina Umat Madani Riau. Saya kira selanjutnya kami persilakan terlebih dahulu kepada Bapak May Rizal sebagai Ketua Yayasan untuk menyampaikan sambutannya, untuk menyampaikan beberapa kata-kata terkait kegiatan kita pada pagi ini. Kepada Bapak May Rizal kami persilakan, tafadhol masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita bisa melangkahkan kaki untuk bersilaturahmi dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan dan kita saling kenal. Alhamdulillah, sahabat saya Ustaz Maulana Muhammad Yusuf Al-Hafiz menyempatkan hadir di majelis diskusi kita di Rumah Tahfiz Qurratu A'yun 3 ini untuk berbagi ilmunya, untuk sharing-sharing ilmunya. Salawat beri salam tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Semoga dengan seringnya kita berselawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf sebagai pengurus yayasan atau diamanahkan ke yayasan
Memang sebenarnya bukan dadakan juga, tetapi timingnya terlalu dekat dengan menyambut bulan suci Ramadan ini, pelaksanaannya ini. Jadi saya atas nama pengurus mohon maaf mungkin agak sedikit dadakan, dan juga kepada Ustadz dan Ustazah yang hadir saya mengucapkan terima kasih. Tujuan kita di sini memang silaturahmi menyambut bulan suci Ramadan, dan kita berdiskusi dengan Ustadz Maulana Yusuf yang alhamdulillah sudah seorang al-hafiz. Beliau belajar di Pakistan Ustaz ya, kemudian di Ponpes Al-Fatah Temboro, Jawa Timur. Jadi alhamdulillah beliau selalu menyempatkan diri menyampaikan kepada saya siap berdiskusi atau memberikan ilmu beliau kepada kita. Jadi semoga Yayasan Bina Umat Madani ini sudah memasuki usia kelima. Kita bismillah ingin pengembangan yayasan di bidang pendidikan formal. Jadi bismillah kita coba buka SMP insya Allah tahun ini. Semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan Allah gerakkanlah hati para relawan untuk bergabung membesarkan Yayasan Bina Umat Madani ini. Karena memang yayasan kita ini memang yayasan dakwah yang tidak murni konvensional. Jadi kita bersama-sama di sini berdakwah. Nanti Ustadz lebih bisa menjelaskan. Saya sangat terharu dengan sahabat saya Ustadz Maulana ini yang hijrahnya total. Saya juga mau belajar gitu. Yang dulu pernah cerita sedikit mantan band gitu Ustadz ya. Musisi. Nah itu jadi alhamdulillah di forum Rumah Tapis, forum komunikasi Rumah Tapis Quran Riau, alhamdulillah itulah wadah kita untuk berbagi ilmu, wadah kita bisa saling kenal dengan orang-orang yang luar biasa, al-hafiz Al-Quran, yang dengan bismillah, dengan dana minim bisa membangun pondok tapis. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa. Inilah memang niat saya, rencana saya membuat forum komunikasi Rumah Tapis ini bisa berbagi-bagi ilmu, berbagi-bagi pengalaman. Baik Ustadz, tidak berpanjang mukadimah, terima kasih atas waktunya dan ilmunya. Kepada Ustadz dan Ustazah, jika nanti kami tidak bisa memberikan yang terbaik, insya Allah Allah yang akan membalas nanti baik di dunia dan akhirat. Saya sebagai ketua yayasan berusaha seoptimal mungkin memberikan yang terbaik itu, tapi semuanya kita serahkan ke Allah. Baik, kepada Ustaz Dadang saya kembalikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi sambutan sedikit dari ketua yayasan. Selanjutnya agenda kita, ya, karena sudah disampaikan tadi Al Ustadz juga ada agenda ternyata setelah ini kita menanti. Jadi tidak perpanjang lagi, langsung kami persilahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan materi dan berbagi pengalaman, berbagi ilmu kepada kami. Kepada Ustadz kami persilahkan. Ini yang sekali Allah masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala adalah zat satu-satunya yang banyak memberikan nikmat kepada kita, baik itu nikmat yang nampak maupun yang tidak nampak,
semua adalah anugerah ilahi yang mesti kita syukuri. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ketua Yayasan Bapak Mayrizal. Beliau ini bukan hanya Ketua Yayasan, tapi Ketua FK RTQ Riau. FK RTQ itu Forum Komunikasi Rumah Tahfiz Seriau. Beliau ketuanya, saya penasihatnya. Gitu ya, ya alhamdulillah. Jadi kita ketemu sama beliau ini karena ada forum komunikasi rumah tahfiz Riau. Jadi berkumpullah seluruh rumah tahfiz, baik itu pondok tahfiz macam saya kan pondok tahfiz Al-Quran, majelis ilmu ma'zikir. Kemudian ada lagi rumah tahfiz yang lain-lainnya seperti rumah tahfiz Ustazah Mutia, Ustazah Iwal, Ustazah Iwal, banyak lagi yang lain-lain termasuk Rote itu ya. ya, Rote, Babada itu ya rumah tahfiznya. Jadi rumah tahfiz ini kami bergabung dalam satu komunikasi, forum komunikasi, itulah namanya FKRTQ. Dan alhamdulillah beliau mengundang saya ke sini. Kemudian Pak Ustadz bisa nggak hadir dalam acara diskusi ya? ya. Diskusi, kemudian ya berbagilah, sharing ya, di rumah tahfiz Qurrata A'yun. Tiga dalam sepakat yang bisa dari jam 9 sampai jam 10, karena jam 11-nya nanti kami ada acara punat ya, acara menyambut Ramadan di Bukit Barisan dekat Masjid Riyadul Jannah ya, Raudatul Jannah. Ya Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk, perkenalkan diri hamba yang dhaif ya, yang lemah ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Mayrizal tadi. Saya dulunya seorang musisi. Memang benar, saya sekolah musik itu di Bandung ya, di Bandung di Purwacaraka, kemudian balik sambil kuliah di sini sambil main musik ya. Jadi alhamdulillah ya, tahun 98 itu Pak Mayrizal dapatlah basis terbaik se-Sumatera, dan band kami ini band terbaik dan sudah nggak boleh lagi nampil di festival. Dan kita pun karena band zaman itu kita main cafe to cafe sebenarnya, dan buka studio band di Jalan Teratai. Nah, berangsurnya waktu, tiba-tiba datanglah jemaah dari Cirebon, yang mana jemaah Cirebon itu jemaah tabligh ya, itikaf di dekat studio kami. Datang ke tempat kami, di mana belum pernah datang ustadz-ustadz itu ke tempat kami. Jadi kalau misalnya nggak ada ustadz yang datang ke tempat kami, nggak tahu kami sekarang ini kok bisa kayak gini. Jadi semua itu kan ada sebab akibat, lama mereka. Jadi ba'da isya sampai jam 12 malam tuh cerita perjuangan para nabi, sehingga kami terkesan. Salah seorang di antara kami ikut ya, iktikaf 3 hari, balik dari situ Allah berikan hidayah, Allah rubah kehidupannya. Nah, saya belum lagi melihat perubahan yang drastis semacam itu. Saya kepengen, karena maaflah ya, yang dulu disensor aja ya, tidak kita ceritakan. Kemudian saya ingin sekali seperti itu, ya Allah, bagaimana caranya? Saya tidak mampu sholat di masjid, tidak mampulah. Akhirnya saya memberanikan diri, bawalah saya
itikaf 3 hari. Akhirnya saya dibawa itikaf 3 hari, izin sama orang tua. Itu rambut masih gondrong, ibu-ibu segini gondrongnya. Pergi ke jemaah itu masih pakai sepatu jengkel, ibu-ibu pakai sepatu jengkel, celana hitam, baju hitam, masih kurus, nggak kayak gini dulu, jangkis, ya. Jadi sampai di jemaah itu saya nggak dibilang, ini rambut gondrong haram, nggak ada dibilang begitu. Saya sampai di situ disambut dengan baik, ya. Hinggalah saya 3 hari, sampailah saya sambung lagi sampai 10 hari. Kemudian saya pulang. Nah, setelah saya pulang itu terasa sekali. Saya dulu acuh tak acuh kepada orang tua. Alhamdulillah, mulai saya belajar agama begitu, itu kemana-mana saya izin. Saya mau pergi, saya cium tangan orang tua. Sebelum subuh, rumah itu sudah bersih. Pakaian orang tua saya cucikan, pakaian abang saya. Pokoknya kayaknya ini ada apa kok berubah drastis begini, kok ada apa? Saya 5 waktu sholat di masjid. Puasanya bukan Senin Kamis, puasanya puasa Daud. Puasa Daud, nundukkan kepala, nundukkan mata, nggak mau lihat perempuan, ya kan? Gitu ya. Kemudian saya ini masih belum pandai baca Quran, Pak Ustaz, ya. Sin, alif, iqra nggak tamat. Nah, jadi saya musyawarah. Ini masih kuliah saya musyawarah. Bagaimana di antara keluarga ini ada yang belajar agama. Karena di keluarga kami, maaf Pak Ustaz, belum ada yang belajar agama. Jadi sayalah memberanikan diri untuk belajar agama. Akhirnya saya tinggalkan perkuliahan. Di semester 4 saya tinggalkan perkuliahan. Allah pilih saya berangkat. Pertama dari Pekanbaru ini saya berangkat ke Malaysia. Malaysia saya 2 pekan di situ. Habis dari Malaysia saya berangkat lagi ke Bangladesh. Di Bangladesh saya 3 bulan di sana. Kemudian dari Bangladesh saya dapat visa 10 hari. 10 hari ke Pakistan. Nah, dengan visa 10 hari itu saya belajar Quran 3 tahun di sana. Nah, mulai dari Iqra, alif, ba, ta, sa, jim, mulai dari sampai menghafal Quran. Jadi saya pun nggak tahu juga kok bisa begitu ya perjalanan. Itulah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya menghafal Quran di Pakistan. Nah, madrasahnya Madrasah Al-Faruqiyah Al-Arabiyah Minggora Swat. Ya, ketika itu umur saya masih 20, belum nikah lagi. Ya, masih 20, belum nikah. 3 tahun saya di sana. Bahasa sana tuh kalau ustazah lihat film India ya kayak itu. Kucu-kucu hotahe. Nah, itu bahasanya di sana. Jadi saya nol, nggak bisa bahasa juga, nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Urdu. Di sana kan bahasa Urdu. Tapi berjalannya waktu, itulah qadarullah, saya ini jadi penterjemah 3 bahasa. Ya, bahasa Arab, bahasa Urdu, sama bahasa Inggris. Jadi setiap kali ada jemaah-jemaah yang datang, penterjemahnya saya. Jadi 3 tahun saya menghafal Quran dengan beda cuaca ya. Kalau di Pakistan itu ada 2 musim. 6 bulan musim dingin, 6 bulan musim panas. Kalau musim dinginnya Pak Ustadz, kita bisa main salju ya. Cuma kalau salju itu saya lebih suka tinggal di Indonesia. Kenapa? Kalau udah musim salju Pak Ustadz, saya ini bisulan. Ya, di kepala ini, wah, ini paden bisulan ini banyak sini. Bisulan kaki, bisulan ya, bisulnya besar-besar. Jadi mujahadah lah. Mujahadah itu gimana Den? Apa artinya mujahadah? Susah payah lah. Belum musimnya, belum makanannya. Kita kan orang Indonesia, disuruh makan roti, ya kan? Disuruh makan roti. Jadi roti itu campur, enggak, roti kayak Pizza Hut itu. Kalau Pizza Hut kan di atasnya ada pernik, dia nggak ada rotinya aja. Besar kayak gitu. Nah, itu colek makan gitu.
Kalau sekali mungkin enak lah makan luar negeri, tapi kalau tiap hari makan bertahun-tahun kepengen juga makan nasi goreng, makan bakso, ya kan, orang Indonesia. Nah, jadi itu mujahadah bagi saya. Belum lagi musim, belum lagi ustadz, karakter ustadz ya. Karena orang-orang sana keras. Orang-orang sana keras. Kalau tidak setoran, itu rotan. Lu nggak setoran, cuma kalau sama kami orang-orang Asia mereka bisa paham. Kalau nggak setoran dia kasih dispensasi. Cuma ini hanya untuk orang-orang Pakistan saja. Jadi orang-orang Pakistan yang nggak setoran itu di rotan Pak Ustadz. Di rotan. Di mana di rotan Pak Ustadz? Di sini. Suruh tungging, Pak. Jadi apa? Diporsir setiap hari itu harus ada setoran. Dan setiap hari itu harus ada pengulangan. Nah, pengulangan itu namanya ada 2. Ada sabaki, ada manzil. Jadi kami itu 3 kalau dalam program tahfiz Quran, ada sabak, sabaki, dan manzil. Sabak setoran baru, kemudian sabaki adalah pengulangan yang belum sejuz, sedangkan manzil itu adalah pengulangan yang per juz. Jadi setiap hafalan, nah sabak, sabaki, manzil itu setiap hari harus tanpa terkecuali kecuali hari Jumat. Karena di sana liburnya hari Jumat Pak Ustaz. Di sana liburnya hari Jumat. Alhamdulillah berjalanlah waktu demi waktu belajar di sana, mulailah menghafal Quran ya. Yang sebelumnya kita belum pernah menghafal Quran, jadi di sanalah saya menghafal Quran. Jadi berangkatlah satu demi satu belajar di sana. Kemudian setelah 3 tahun dari 2000 sampai 2003 saya balik. Balik dari sana itu saya diminta banyak jadi imam. Ya, banyak diminta imam di sini, imam di situ, karena masih ingin belajar. 2005 saya belajar lagi ke Temboro, Jawa Timur, di Pondok Pesantren Al-Fatah, Karas, Magetan, Jawa Timur. Di sana saya 5 tahun dari 2005 sampai 2010 ya. 1 tahun saya menghabiskan 2 kelas. Jadi kelas 1, kelas 2 saya habiskan dalam 1 tahun. Ya, kelas 3, kelas 4 saya habiskan dalam setahun. Jadi melompat gitu. Nah, yang di Temboro ini saya ngaji kitab. Ya, ngaji kitab, bukan menghafal Quran lagi, tapi ngaji kitab, kitab-kitab gundul lah kalau orang-orang Jawa bilang kitab-kitab gundul ya. 2010 saya balik aktif di dakwah. Saya diminta jadi dosen. Diminta. Jadi kalau orang bawa proposal cari kerja, kalau saya orang itu yang minta saya kerja di sana. Jadi saya tinggal tanda tangan, akhirnya saya jadi dosen. Kemudian 1 tahun saya resign, saya mengundurkan diri, saya tidak bekerja lagi di sana. Akhirnya saya diminta jadi imam di Payakumbuh. Ada orang Payakumbuh sini? Nggak ada ya? Nah, ibu-ibu ustazah ini orang mana? Ibu orang mana? Ambon, Manise. Nah, ini ibu? Oh, orang Siantar. Olo. Nah, ini ustazah ini? Rohul. Oh, gitu. Ustaz orang mana? Jawa Barat, kumaha, Demak, Pangestu. Alhamdulillah. Ini Pak Ustaz. Paris, Pariaman sekitarnya nih, Denny, Pariaman dan sekitarnya. Kalau Pak Meristan orang mana? P3. Padang Panjang dan Pariaman. Iya. Di jalan itulah ya, P3 dia. Iya. Baik. Nah, kalau saya tuh lahirnya Tembilahan, besar di Pekanbaru, ya, Melayu. Ya, Melayu. Jadi ini nggak apa-apa ya, saya sharing-sharing ya, supaya nanti bisa kalau ada manfaatnya ya ambil, kalau nggak ada. Kemudian saya resign, diminta jadi imam di Payakumbuh sambil ngurusin pondok pesantren di Payakumbuh. Karena orang itu waktu saya jadi penterjemah jemaah Palestina, jadi jemaah Palestina itu kan tidak ada penterjemah,
datang ke Pekanbaru, saya diminta untuk jadi penterjemah jemaah Palestina bahasa Arab ke seluruh Sumba, Sumatera Barat. Nah, jadi disitulah kenal orang Payakumbuh sama saya, minta nomor HP. Kemudian setelah jemaah Palestina pulang, saya ditelepon untuk datanglah ke sini, jadi lihatlah pondok kami, karena pondok kami ini sudah tidak berjalan. Akhirnya singkat cerita saya jadi imam dan ngurusin pondok pesantren. Cuma tidak lama, kurang dari setahun, saya pun sudah tidak di sana lagi. Cuma orang-orang Payakumbuh nih, ini mengharapkan saya tidak pindah lagi ke Pekanbaru, tetap di Payakumbuh. Akhirnya masyarakat di sana, masyarakat di kampung itu berkumpul untuk menyediakan rumah buat saya, supaya saya tidak balik lagi ke Pekanbaru. Karena ketika saya di sana itu, alhamdulillah musola hidup, yang dulunya nggak hidup jadi hidup, banyaklah apanya. 2017 saya dipanggil ke Jepang, jadi imam di Jepang di Masjid Muhammadi Hamamatsu. Dari Tokyo itu 5 jam, 5 jam dari Tokyo itu waktu saya masih di Payakumbuh. Saya dapat telepon, Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini benar Maulana Yusuf, benar. Bersediakah jadi imam di Jepang? Ya, bersedia. Nah, coba kirim voice note baca Qur'annya. Nah, kemudian kitab-kitab apa yang sudah dipelajari, kemudian bahasa apa yang aktif. Nah, jadi kita kirim semuanya, dimusyawarahkan di sana sama tiga negara yang jadi pengurus masjid. Yang pertama orang-orang Pakistan, yang kedua orang-orang Bangladesh, dan yang ketiga orang-orang Indonesia. Inilah pengurus masjidnya di sana. Musyawarah, akhirnya saya lulus, dipanggillah saya, datanglah saya 2017 ke Jepang. Kemudian setelah jadi imam di sana dan berdakwah di sana, alhamdulillah 3 bulan cuma. Tapi alhamdulillah 3 bulan tiga orang Jepang kita Islamkan. Tiga. Kalau Pak Merizal sudah ada yang diislamkan. Jadi balik saya 2017, 2018 saya diminta jadi imam di Masjid Muslimin depan Damai Langgeng, depan Indogrocer. Setahun di sana saya diminta lagi jadi imam di Masjid Al Muhajirin itu waktu Corona. Jadi masjid saya itu nggak pernah tutup, Pak Ustadz Zul. Setahun di sana juga barulah kami pindah ke Simpang 3 sampai sekarang, mendirikan pondok tahfiz Al-Quran, majelis ilmu ma'azikir, yang anak-anaknya itu ustadz-ustazah nggak bayar. Kalau saya ini nggak ada toko, nggak ada sawit pun nggak ada. Jadi tawakal. Saya bilang kalau mau ngaji sama saya, jadi kalau mau ngaji sama saya makan kamu. Tapi kalau saya nggak makan ya sama-sama nggak makan kita. Mau. Akhirnya orang tuh mau. Nah disitulah saya buka pondok tuh. Jadi murid-murid itu ngikutnya ke saya, ngikut ke gurunya. Kan saya ini diminta ngajar di satu tempat. Akhirnya orang itu sudah nggak mau ngurusin lagi. Ya kan, orang kaya ini nggak mau ngurusin lagi. Ya udah, kita bubar aja. Cuma santri-santrinya nggak mau bubar. Santri-santrinya mau ngikut saya. Nah, udahlah kalau gitu, kalau memang mau belajar, mau ngikut silakan. Ya, yang penting siap. Kalau nggak makan siap ya. Siap. Akhirnya berdirilah sampai sekarang tuh pondok tahfiz Al-Quran, majelis ilmu ma'azikir, yang santri-santrinya kami rekrut mulai dari umur 3 tahun. Jadi umur 3 tahun itu di sini. Umur 3 tahun sudah menghafal Quran dengan metode talaki. Talaki itu ustadz-ustazahnya yang membacakannya, nanti muridnya yang mengulangnya. 1 ayat, 2 ayat, itulah. Kemudian ada laporannya, ada bukunya. Ini anak ini berkembang sampai kapan? Sampai di mana? Kemudian kami bukan hanya hafalan saja. Jadi kami itu ada absen sholat juga. Jadi absen sholat itu dibawa pulang dan dibawa lagi ke tempat mengaji, ke pondok.
Jadi absen sholat tuh mulai dari sholat duha, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu diisi oleh orang tua. Jadi kita tuh ngajarin anak tuh bukan hanya sekedar ngafal Quran, tapi dia juga harus menjaga sholatnya, juga menjaga akhlaknya. Adapun pelajaran-pelajaran yang tambahan, bukan pelajaran intinya menghafal Quran, tapi tambahannya diantaranya kami ajarkan mereka ini fikih ibadah. Jadi kami ajarkan mereka ini mulai takbiratul ihram sampai salam itu betul bacaannya semuanya. Yang bacaan takbiratul ihramnya, bacaan doa iftitahnya, semua bacaan sholat itu kita cek dari takbir sampai salam. Jadi kemudian kami ajarkan mereka untuk mempraktekkan hafalan di dalam sholat. Kemudian kami juga ajarkan mereka ini bahasa Arab. Bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ini bahasa Arab yang mudah lah untuk percakapan, bukan baca kitab, bukan. Yang langsung. Kaifa haluk? Bi khair alhamdulillah. Min aina ji'ta? Ji'tu min Indonesia. Kayak gitu kan. Alhamdulillah dengan pengulangan rupanya sama. Cara kita menghafal Quran dengan cara kita menghafal mufradat bahasa Arab sama, dan anak-anak itu lancar semua. Kemudian pelajaran kedua kami doa zikir. Karena di masyarakat kita ini kan nanti mereka diminta doa. Kok kamu hafal Quran gak bisa doa sih? Ya kan? Jadi kami ajarkan cara doa itu begini, mulai dari ini, kemudian apa yang dibaca, ini artinya, itu kami ajarkan. Zikir juga kami ajarkan, zikir pagi petang, dibaca kalau istighfarnya gini, salawatnya begini, tasbihatnya begini. Nah, kemudian kami juga belajar tilawah Quran, karena orang yang ngafal Quran nih, ini maaf nih, dia cuma kayak gitu. Jadi kalau jadi imam bagaimana begitu? Orang jadi imam tuh betul-betul seperti makmum di belakang tuh ikut khusyuk gitu. Jadi bukan hanya sekedar hafalan. Kebanyakan kan orang tuh asal nyetor aja. Udah nih store sekian, udah store. Tapi bagaimana bacaannya, ikhfa'nya bagaimana, iklabnya bagaimana, matnya bagaimana, ya kan? Nah, kemudian di hari Jumatnya pelajaran kedua kami ada selawatan. Jadi anak-anak ini kami ajarkan juga selawatan. Pada senang semua. Pakai burka itu, burka ya. Pakai burka itu. Nah, ya pakai burka. Allahumma sholli sholatan. Itu bermacam-macam salawatan. Jadi gunanya untuk apa? Ya gunanya mereka ini nanti cikal bakalnya akan dipakai di masyarakat. Nah, kemudian mereka ini nanti akan dijadikan imam. Yang laki-laki akan dijadikan imam dan ustadz, dan yang perempuan akan dijadikan guru. Nah, dia nanti, jadi kita tuh kan mengkaderisasi namanya kan, mengkaderisasi. Jadi itulah kami mengkaderisasi santri-santri kami sehingga berapapun hafalannya, misalnya contoh hanya hafal juz amma aja, juz 30 tapi bermanfaat. Dia dipakai di masyarakat. Karena anaknya masih kecil-kecil, ustazah, ya cukup pelajaran itu. Tapi kalau yang besar-besar, saya kasih pelajaran seperti pelaksanaan sholat fardu kifayah ya Dan ya. Nah, itu seperti memandikan mayat, kemudian mengkafani mayat, kemudian menyolatkan mayat, menguburkan mayat. Tadi malam terakhir penutupan menguburkan mayat. Nah, tahu nggak? Dina SD itu ya? Enggak, itu yang besar, dewasa, ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah itu rupanya kita menguburkan mayat itu ada tata caranya. Sebelum menguburkan mayat masih dikubur, diambil tanah kuburan, kemudian dibacakan ya. Minha khalaqnakum, hembuskan, ambil lagi. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, kemudian baca surat Al-Qadar 7 kali, dihembuskan, dimasukkan ke dalam kuburan. Gunanya apa? Gunanya supaya nanti mayat ini tidak disiksa dalam kubur. Itu dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Muhammad Syaqaq
dalam kitab I'anatul Talibin. Nah, jadi kita teori kemudian kita praktek bagaimana caranya. Nah, itu banyak sih sebenarnya mau mengkaderisasi. Saya mau mengkaderisasi juga ini yang laki-lakinya supaya bisa khutbah Jumat, ya, supaya bisa khutbah Jumat yang dibutuhkan di masyarakat itu. Khutbah Jumat, penyelenggaraan jenazah, kemudian doa, ya kan? Doa dan sebagainya. Jadi itu mungkin itulah penyampaian saya dalam pertemuan ini. Mungkin hanya Al-Ghazali atau kisah-kisah. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Dari Pak Mayrizal ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Pak Ketua Mayrizal yang telah memberi saya waktu untuk bertanya nih kepada Masya Allah luar biasa itu kita yang pengalamannya sudah banyak sekali berkecimpung di bidang tahfiz Al-Quran dan sebagainya. Dan juga sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri pada para ibu ya. Mungkin ibu belum kenal saya Zulkifli, pengelola sekolah SD Tahfiz 3 yang di Almayang. Nah di situ kami juga ada sekolah tahfiz, Nah di situ juga ada kuda, memanah, berenang, kami ajar kepada mereka. Ini mantap lagi nih. Insyaallah. Itu dari mulai TK, SD, Ustaz. Itu makanya kami berjuang dengan beliau ini selama ingin buat SMP yang butuh bantuan sokongan saja. Jadi Ustaz, alhamdulillah luar biasa tadi pengalaman yang diperoleh Ustaz, termasuk dari metode atau dari sabeki ya. Ini saya tulis tadi. Sabeki Manzil. Sabek itu berarti Sabek setoran baru. Yang Sabeki ini setoran yang sudah di store tapi belum sejus. Oh gitu. Belum perjus. Iya. Kalau Manzil setoran yang sudah di store tapi perjus. Oh gitu ya. Jadi sabeki Manzil. Nah ini juga menjadi pelajaran saya nanti untuk terapkan baik di nanti SD kami maupun di tempat main SMP di Sendok. Kita sedang membangun SMP Kota Unikan Bangun Solo. Biasanya kan ketika nanti ada orang yang ingin belajar di Ponpes Ustadz ini, itu dari usia anak ya? Ya, umur 3 tahun. 3 tahun laki maupun perempuan. Karena kemarin ada yang bertanya, Ustaz Zul, tolong bantu rekom saya carikan santren dan anak sedang di baru. Saya bilang nggak tahu saya, emang nggak ada kan yang SD kan, Pak Mei. SD santren di mana? Di lokasi mana? Di Jalan Tengku Bay Ujung Sudirman dekat SMA 14. Untuk biaya tadi seperti apa? Kalau jadi gini, kita tuh pondok kita tuh subsidi silang. Subsidi silang bagi yang tidak mampu kami gratis. Bagi yang mampu bayar. Untuk istri. Kalau gurunya nggak dibayar. Saya guru. Istri saya nggak dibayar. Saya yang bayar istri saya. Kemudian Ustaz, kan ini kan dia kan memang sudah anak itu kan istilahnya cerai lah suami istri ya. Sekarang yang membiayai itu istrinya aja. Sementara suami itu nggak ngasih biaya kan. Kemarin yang mau diselamatkan enggak? Siap kan? Siap. Jadi anaknya masalah 4 atau 5 ya Pak saya. Kemarin beliau sampai ke Brunei kan jadi begitu. Dan anaknya pernah sekolah di tempat kami, pondok sama saya begitu. Kelas 1 SD. Cuma karena waktu itu dia dibawa ke Jawa, rupanya kena bully di Jawa sama anak sana Jawa kan. Bully aja nggak sanggup orang tuanya, dibawa ke sini lagi. Yang saya kan anak yang seperti ini pendidikannya apa ya, Al-Quran atau sama hadis tadi ya? Jadi kami itu pelajaran intinya adalah menghafal Quran, ya. Kemudian ijazahnya hanya ijazah Quran, tidak ada ijazah SD, nggak ada. Kalau mereka mau ijazah SD, kami bisa mengusahakan, tapi itu pakai uang, karena ikut paket A, paket B, paket C. Nah, jadi banyak juga yang mondok di tempat kita, ya. Dia ingin juga ijazah,
kami juga berkoordinasi atau bekerja sama dengan dunia pendidikan formal hanya untuk ikut ujian nasional. Hanya, jadi hanya ikut ujian nasional dan alhamdulillah terdaftar. Ya, terdaftar. Keluar ijazah aslinya. Nah, tapi itu kan butuh biaya. Kalau dia mampu dan mau membayar, ada. Tapi kalau dia di pondok kami, misalnya dia dari kaum du'afa, fakir miskin, itu tidak kita kutip sama sekali. Pondok di tempat kami. Makan ya kita sediakan makannya. Ya. Berarti nanti sewaktu-waktu kami akan menolakkan saya Bisa. dan ke sekolah kita nanti untuk motivasi guru ya. Karena sekarang yang paling penting adalah bagaimana memotivasi gurunya gitu. Karena kalau gurunya nggak semangat ngajar, siswa pun juga nggak semangat. Gurunya nggak merojaah, siswa juga nggak merojaah gitu. Bagaimana siswa yang merojaah, kalau gurunya merojaah WA. HP. Masya Allah. Ini kita lihat. Jadi saya perhatikan ada surat tahfiz seperti itu, gurunya kurang merojaahnya, sementara anaknya dipus untuk merojaah, kan salah. Harusnya kan itu, makanya nanti ke depan mungkin kami kan juga bertemu Ustaz supaya memberikan motivasi para guru kami nanti insyaallah. Termasuk saya pun juga ingin belajar metode Ustaz. Kita apa seandainya saya datang ke Ustaz bagaimana, adakah waktunya untuk siapkan kita nih, termasuk belajar syarat dan bagaimana metode tahfiz yang benar, yang harus saya gitu, yang pas. Bagus nih. Bapak umur berapa, Pak? Usia saya masih muda, Pak. 50 tahun. 50 tahun. Tapi semangatnya luar biasa. Mau belajar bahasa Arab. Saya belajar bahasa Arab itu 2005 udah usia berapa itu? Saya tahun 80 lahir. Ya, 2005 saya baru belajar jurumiyah. Jurumiyah itu kalau kalau jurumiyah itu kalau dalam bahasa Indonesia ya, rumus subjek predikat objek apa namanya itu, kata bahasa. Jadi menyusun kata dengan baik dalam bahasa Arab, menyusun kata yang baik dalam bahasa Arab. Seperti apa nih, kenapa kok bisa ada fathah Pak Ustaz, ada kasroh, ada domah, itu namanya nahwu. Nah, nahwu kitab yang pelajaran kami yang pertama adalah jurumiyah. Kenapa ini? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama dur, yang kedua dar. Kenapa? Nah, itulah ilmu nahwu. Ya, itulah ilmu nahwu. Jadi kalau misalnya tidak ada amil yang masuk ke dalam isim atau kata benda, maka bentuknya rofa. Rofa itu identik dengan doma, seperti Muhammadun Rasulullah. Tapi kalau misalnya sebelumnya itu dimasukkan amil seperti amil nasab, ya kan? Amil nasab, maka isim yang kemasukan amil nasab itu wajib fathah namanya. Jadi seperti kemasukan innalah anna Muhammadan Rasulullah, kalau disambung anna Muhammadan Rasulullah. Kalau mau belajar bahasa ya bagus juga. Kalau mau mendalami juga bagus juga. Kalau mau yang sekedar-sekedarnya juga bagus juga. Yang mana Bapak? Karena gini Ustaz, kami kan memang sekolah. Iya. Jadi termasuk siswa kami ada SD, SMP dan SMA juga ada. Itu SMA-nya membuka di Jalan Bada. Iya. SMP-nya dengan beliau. Ustazah, silakan nih. Tujuan saya nanti siswa kita ini dia mampu bahasa Arab, juga hasilnya bagus. Itu kita butuh orang yang tepat lah, bagaimana metode bahasa. Ustaz, ada kawannya. Sehingga mereka menguasai itu Ustaz. Ya. Artinya ketika mereka menghafal Quran, mereka tahu artinya minimal. Karena biasanya kalau menghafal tahu artinya, cepat hafalnya. Kalau menghafal tahu arti Al-Quran, baca aja per lafaz itu kan ada Al-Quran. Ya. Itu membantu. Betul. Sekarang Dan kalau bisa juga ya, seperti Ustazah Muti'ah. Ustazah Muti'ah itu punya program apa? Tim Quran. Tim Quran. Tim Quran itu bagus. Daripada anak-anak main HP, bagus main itu. Karena dia per lafaz juga. Dia seperti main game, tapi isinya Quran. Bagus itu.
Nanti kalau bisa undang juga Ya. Ustazah Mutiah. Ada dalam di agenda. Itu bagus Pak. Itu bagus untuk orang awam umum. Kalau kami yang belajar ini itu untuk orang awam nggak bagus. Kalau kami yang belajar ini itu kitabnya udah kitab besar bahasa Arab, kitab gundul. Jadi yang semacam itu nggak perlu lagi. Karena itu bagi pemula-pemula. Nah, bukan apa-apa. Memang begitulah. Ya. Untuk waktu Ustaz, kira-kira kalau misalnya kami ingin belajar itu mungkin ada orang guru yang belajar Ustaz ya. Itu ada nggak waktu Ustaz yang kami Ada. Kami ini free. Selagi free, kadang panggilan mendadak. Ya. Panggilan mendadak tuh seperti Buya Maya Rizal ini lah, panggilan mendadak. Itu satu. Yang kedua, saya peruqyah. Kadang orang minta tolong meruqyah. Kadang meruqyah itu tengah malam, ya kan? Mendadak aja. Karena ketika orang orang lagi kesetanan, kesurupan, itu saya dipanggil, datang ke sana, gitu kan? Nah, Di sini nggak buka. di mana? Di Pekanbaru nggak buka rupiah. Ya di Pekanbaru buka rupiah. Jadi tinggal telepon aja, datang saya. Atau di pondok saya ada. Oh di pondoknya. Boleh, di pondok juga boleh. Bisa dipanggil juga. Bisa dipanggil, bisa di pondok juga. Nah, gitu. Jadi nanti kalau misalnya butuh bantuan boleh silakan. Yang penting tidak berbentur dengan jadwal kita. Kalau boleh Ustaz, infaknya apa? Infaknya, ya Bismillahirrahmanirrahim. Saya pribadi, jadi jangan samakan saya dengan ustazah yang lain ya. Bukan berarti ustazah yang lain itu salah ya. Kalau saya pribadi, saya tidak jadikan agama ini bisnis. Nah, kalau untuk ngajar, itulah saya tadi bilang, saya tidak ada. Saya memang ngajar tuh memang ngajar lillahi ta'ala. Saya ngajar pernah ngikut orangnya orang kaya, nggak digaji saya setahun. Orang kaya. Inilah Dia sayangnya kalau kepala sekolah kita nggak hadir bulannya apa? dia bilang aja sebulan itu pendapatannya 1 M. Pak Zul, itu teman saya orang kaya sebulan pendapatannya 1 M. Saya setahun nggak digaji. Setahun Ustaz ya. Setahun nggak digaji. Bisa gitu ya. Nah, jadi memang Biasa. kita harus ada punya apa namanya ya. Saya ini ngajar sekaligus saya mengulang Quran. Ya kan gitu. Berarti saya dapat manfaat. Saya dapat manfaat. Nah, gitu. Cuma ya bagi saudara-saudaraku yang berkelebihan, jangan siksa ustazah. Nah, karena kalaulah tahu bagaimana kami dulu menghafal Quran, saya ini menghafal Quran ini sampai keluar urat kepala saya ini. Saya bangun jam 3 malam. Kalau siangnya saya hanya tidur 1 jam saja. Berarti saya tidur malam tuh jam 12 malam, jam 3 saya sudah bangun. Saya persiapan setiap subuh saya setor Quran. Ya kan, cuma hari Jumat saja saya tidak setoran. Tapi hari Jumat tuh saya mengulang sendiri. Bagaimana itu? Ini urat ini sampai kejam, kemudian ada kayak kilat-kilat gitu, saya pejamkan mata. Kesusahan dalam menghafal Quran itu harus dialami oleh orang. Jadi kenapa pengajar Quran itu mesti yang hafiz Quran? Karena dia tahu kesulitan menghafal Quran. Belum lagi sakitnya, belum lagi nanti ketika menghadapi yang ayat-ayat mutasyabihat, kok sama dengan ayat ini yang bercampur aduk gitu ya. Nah, jadi kesulitan-kesulitan itu harus kita hadapi dan kita harus tahu. Makanya kalau bisa Sayyidina Umar menggaji hafiz Quran itu berapa? Sayyidina Umar menggaji hafiz Quran itu 30 juta rupiah Per hari. per bulan. Oh, per bulan. 30 juta rupiah. Coba walaupun begitu kita janganlah arahnya ke dunia ya. Jadi di Quran ini rezeki itu kan di mana saja datang. Ya. Yang penting ya itulah ikhlas. Saya sampai saat ini tidak ada gaji. Walaupun saya di Jepang digaji 15 juta sebulan, ya kan? Itu gaji yang paling murah. Nah, jadi
Ya alhamdulillah lah. Tidak ada tapi kita tetap mengajar. Cuma kalau misalnya apa? Kalau dari atasnya besar tentu turunnya besar ya kan. Kalau atasnya mandek itu turunnya. Ya doakanlah supaya bisa mensejahterakan kita semua. Nah, ini forum FKRTQ juga gitu. Lagi digodok. Untuk mensejahterakan para pengajar-pengajar Quran. Beliau ini luar biasa nih berjuangnya. Makanya saya cuma ngeliat-ngeliat aja. Saya nggak mampu. Saya hanya doa aja. Ngumpul-ngumpul nggak bisa gitu loh. Ada lagi yang mau ditanya? Ustazah, silakan Ustazah. Pakai mikrofon. Ustazah silakan aja. Selagi Buya kita ada di sini Ustazah. Silakan Ustazah. Iya, oh itu jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kami kan pengajar baru ya. Untuk menghafal Quran kan masih sedikit gitu kan. Kalau juga untuk mengajar ke murid ini, kendalanya mereka itu asal dikasih hafalan, hari ini hafal, besoknya udah lupa lagi. Udah satu surat ini kan, udah selesai suratnya. Kita pindah ke surat berikutnya, surat yang itu udah lupa lagi. Berulang, walaupun udah kita murojaah itu gimana caranya? Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah keistimewaan Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran itu yang sudah kita store itu hafal ya, hafal. Besok sudah hilang. Itu keistimewaan Al-Quran. Makanya ya Nabi Muhammad SAW itu mengatakan al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Jadi orang yang mahir Al-Quran itu akan bersama dengan para malaikat nanti di yaumil qiyamah. Jadi nanti di hari kiamat itu orang-orang itu digolong-golongkan. Ini mujahid, ini kelompoknya. Ini orang yang sholat berjamaah di masjid, ini kelompoknya. Tapi itu manusia semua, kelompok manusia ini berjihad, kelompok manusia ini sholat berjamaah, ini kelompok sedekah, ini kelompok yang amal ma'ruf nahi munkar. Ada kelompok yang bergabung dalam kelompok itu manusia dan malaikat. Siapa? Itulah penghafal Quran. Nah orang lihat bukan Nabi kok kelompoknya kok bareng dengan Quran, kok bareng dengan malaikat. Nah itulah Quran. Nah penghafal Quran itu adalah orang yang senantiasa mengulang-ulang Quran. Makanya kami ibu-ibu nanti kalau bisa sediakan waktu nanti dites santri-santri kami. Coba kamu baca surat ini. Nanti dibacanya. Kok bisa? Karena dia sebelum hafalan baru dia rutin dia sama ustazahnya itu mengulang hafalan dia. Makanya santri kami itu kalau di SD mereka itu juara 1, jarang juara 2 kalau tanding Quran. Nah, bukan karena pintar, karena terbiasa. Quran itu bukan karena pintar, tapi karena terbiasa. Dia mengulang Quran setiap hari. Jadi berapapun hafalan dia itu diulang. Berapa baru nanti hafalan baru. Setelah mengulang baru hafalan baru. Setelah mengulang baru hafalan baru. Setelah mengulang hafalan baru. Quran itu begitu. Jadi nggak bisa hafal ini berangkat surat ini nggak bisa. Makanya ada metode tadi sabak, sabaki, manzil. Semuanya nih tiga-tiga ini mesti diulang setiap hari. Makanya kalau misalnya kalau SD kan itu waktunya kan hanya sedikit tuh. Jadi untuk upayakan ekstrakurikuler lah. Kalau untuk itu nggak bisa. Untuk supaya dia di targetnya nanti kelas 1 targetnya berapa juz gitu ya. Ya itu hanya menyetor aja, tapi Qurannya bolong itu. Jatuh-jatuh semua Qurannya. Ya, jatuh-jatuh semua. Ya, kalau maaf nih, ada orang Pak Ustaz itu 6 bulan 30 juz. Ya, dia setoran saja. Tapi kalau mau Qurannya bisa dipakai, itu ya rutin begitu caranya.
ikutin, diulang. Jadi kalau rajin ulang, mantap, hafal Quran. Jadi itulah bagaimana cara untuk Quran supaya tidak hilang adalah dengan mengulang-ulang. Sekali Pak Ustaz, saya bilang sama anak-anak didik saya itu, kamu berapa kali mengulang Quran? 33 kali, sedikit. Berapa kali? 100 kali, sedikit. Jadi Quran itu memang kalau penghafal Quran itu di mana-mana baca Quran. Nah, berkendaraan baca Quran, walaupun tidak melihat Quran, kena hafalan kan? Nah, masak. Jadi masak itu bukan cinta satu malam, oh indahnya, bukan, tapi mengulang Quran. Nyapu mengulang Quran. Ya. Saya dari waktu saya belajar itu, saya dari pondok saya itu SWAT. Dari SWAT ke Mardan, kemudian ke Mardan ke Rewin waktu di Pakistan. Saya dalam bis itu saya membaca Quran. Orang gini-gini kiri kanan, siapa? Ini murotal siapa? Orang bukan. Saya membaca. Cuma saya baca pelan dan bibir saya tidak bergerak. Tapi suaranya ada lirih, kedengaran sedikit. Jadi kalau orang hafal Quran itu dia di mana-mana yang mesti baca Quran. Kalau nggak baca Quran, udahlah. Ini gitaris saya nih, apa Bu? Tanya sama dia, kalau orang mau jadi gitaris sandal, mesti senam jari kan setiap hari kan? Senam jari begini. Tuh, setiap hari. Kalau nggak senam jari, nggak bisa jadi gitaris sandal. Begitu juga kalau mau jadi hafiz Quran yang handal, mesti setiap hari mengulang Quran. Ada lagi silakan. Ya Ustazah, silakan Ustazah. Mumpung waktu jam 11 masih jauh nih. Ustazah? Atau ada saran-saran ke beta? Ada saran ke beta? Ini sebagian ada pelatihan Ustaz. Iya. Ustazahnya karena bilang dadakan kan. Asli Ambon Ibu? Sebenarnya lahir di sana, cuman orang tua aslinya kan dulu orang tua merantau dari Sulawesi Selatan. Merantau jadi kami semua di sana, keluarga besar di Ambon. Iya. Jadi aslinya dari mana kan? Bugis ya? Enggak. Iya, saya Bugis. Mandri. Mandri Ki. Pak Marizal, ada yang mau ditanyakan? Ya Ustaz, sebenarnya memang kita ada dalam kepala sekolah, tapi katanya ada urgen jadi nggak hadir pula. Sebenarnya kan kita memberi motivasi ke calon ini, ibaratnya ustadz dan baru kan, sekali silaturahmi, sekalian sharing. Mungkin ada pertemuan nanti lanjutan Ustaz ya, supaya kita lebih lengkap nanti di bulan puasa atau sesudah bulan puasa gitu Ustaz ya. Kalau bisa diajak Ustazah Mutia itu ada program dia tim Quran itu bagus. Ya sudah saya bilang juga dengan kepala takfis Ustaz Adam ya di schedule. Ya sebenarnya saya menyerahkan agenda-agenda ini ke beliau supaya beliau bisa koordinasi dengan ustaz-ustazahnya gitu kan. Menyeting waktunya biar tidak bentrok seperti ini gitu. Silakan Ustazah. Ya. Tanya lagi kalau saya sering ketemu, sering nelpon gitu kan. Silakan Ustazah. Ada lagi? Gimana ya? Soalnya kita kan pemula gitu kan. Enggak apa-apa, bebas saja Ustazah. Kadang-kadang suka ini juga sih untuk menghafal itu kan kadang-kadang suka kesusahan gitu kan. Karena juga kita kan seorang ibu rumah tangga kan Iya. mengurus yang lain gitu kan. Istri saya lah tuh, anaknya 10. Hafizah. Hafal Quran. Bisa. Iya. Anaknya 10, ngurusin suami, ngurusin anak 10. Yang santrinya Ustaz? Santrinya lagi 15. 15. Di rumah yang di Iya, di Kartama Di Semang 3. Sepertiga. Yang di apa tuh? Yang di Kartama itu Ustaz? Ya, Yang di itu Kartama. adek. Oh, adek. Oh, gitu. Itu 10 santri. Gak apa-apa Bu, baca pelan. Nyantai aja, hafal Quran tuh nyantai aja. Baca pelan. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nyantai aja.
pelan aja. Nanti lama-lama kecepatan ditambah. Dari kali kita udah muttaqin, tambah lebih kecepatan. Jadi dia nanti kita baca ulang dia kecepatan tuh otomatis bertambah dia. Nah, ketika nanti udah cepat dari tutup, jalan nggak dia? Kalau jalan berarti udah lengket tuh. Jalan nggak dia? Tersendat Pak Ustadz, bukan? Mana yang tersendat? Nah, gitu caranya. Berarti kan harus fokus, maksudnya harus fokus. Iya, kalau baca Quran, kalau ngafal Quran harus fokus. Maka sediakan waktu. Ya, bilang sama suami, Bang, izin ya, atau bilang sama anak, izin ya, jam sekian sampai jam sekian Umi nggak boleh diganggu. Umi mau fokus Quran 30 menit aja misalnya, atau 15 menit aja misalnya. Tapi dilakukan secara istiqomah. Istiqomah. Kendalanya sih satu Ustaz, HP. Nah, HP ibu-ibu ini. istri saya dan saya kalau ngajar nggak ada HP karena mengganggu. Kita yang apa sendiri. Kalau saya lagi ceramah pokoknya nggak ada yang namanya HP. Ini mengganggu. Seperti orang baca berita, ada nggak orang bawa HP baca berita? Berita dunia dalam berita. Dan ini, bentar ya pemirsa. Ada nggak? Nggak ada. Seperti orang main bola, ada nggak orang main bola tuh? Bola internasional, Iya. ada nggak bawa HP? Nggak ada. Jadi fokus. Masa Al-Quran nggak bisa gitu? Singkirkan. Iya. Masa Al-Quran nggak bisa gitu? Ibu-ibu pergilah ke awal bros. Lihat di awal bros itu ada nggak pegawainya yang pakai HP? Iya. Kalau pulang baru dia pakai HP. Ya, pegawai di awal bros itu dilarang pakai HP. Jam kerja. Kalau di luar jam kerja silakan. Tuh. Ini HP ini memang karena banyak berita di situ, entah inilah berita itulah macam-macam. Kita kan kepo tuh. Nah, ini apa ini? Ibu-ibu beritanya menemukan suaminya bersama wanita lain. Ini misalnya gitu. Ya kan? Kepo. Pokoknya kalau untuk Quran harus fokus. Nggak bisa nggak fokus. Yang penting nggak perlu banyak timingnya. Cukup 15 menit atau 30 menit. Dah cukup, tapi dilakukan setiap hari. Karena beda. Kalau kami waktu belajar itu hari-hari kami Quran. Ya, jam 3 sampai jam 11 Quran. Sampai jam 12 istirahat, nanti jam 12 sampai jam 10 malam Quran. Jam 10 malam jam 12 itu lembur saya. Itu waktu muda. Tapi kalau kita sudah berkeluarga, sediakan waktu 30 menit atau setengah jam fokus untuk Quran. HP nanti dulu. Jadi itu. Ya, nanti dulu. Karena saya punya kawan satu pondok namanya Muhammad, orang Rusia, orang Kazakhstan. Dia punya ya, oomnya tuh umur 40 tahun baru menghafal Quran, umur 70 tahun hafiz Quran 30 juz. Jadi 1 juz 1 tahun. Tapi dia istiqomah, umur 70 tahun dah hafiz Quran 30 juz. Dia yang penting istiqomahnya itu. Istiqomahnya itu, ya. Bunda, kita liburan ke Bali, Bunda. Saya kata Pak Ustadz, istiqomah. Dadah Bunda, liburan ke Bali. Bisa nggak kita fokus gitu? Ayolah ikut juga, tapi nanti di Bali mau fokus juga. Bisa juga. Yang penting setiap hari kita komitmen, konsisten. Setiap hari saya memfokuskan Quran 30 menit. Walaupun di mana saja saya berada. Dan matikan HP. Jadi, kalau bisa Ustazah ini menghafal Qurannya yang penting-penting. Pertama, kalau menghafal Quran kami dulu dimulai dari juz amma. Karena kenapa juz amma? Karena juz amma itu sering dipakai dalam sholat.
Kemudian yang kedua, surat-surat penting. Surat-surat penting itu seperti surat Alif Lam Mim Sajadah, surat Al-Ata 'alal Insan, Tabarak, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Hadid, ya, Yasin, itu Al-Kahfi. Dan nanti barulah surat-surat yang lainnya. Tapi kita kasih kelonggaran juga kepada santri-santri kita. Kamu mau yang bagaimana? Saya mau yang 29, 30, 29, 28 Pak Ustaz. Boleh silahkan. Yang penting dia mau hafal Quran. Saya dari depan Ustaz 1, 2, 3. Boleh silahkan. Saya dari tengah Pak Ustaz. Boleh silahkan. Yang penting kamu semangat dan mau hafal Quran. Ya, Pak Ustaz dari sana. Nggak ada lagi? Ustazah? Yalah, kami permisi dulu ya. Ustaz Zul ada apa? Dinikmati dulu Ustaz. Iya. Dan Masih setengah jam lagi yang 11. Jadi saya pernah di pondok. Silakan, Lus. Tes pondok, SMA-nya saya Muhammadiyah. Oh, gitu. Saya pernah belajar sedikit. Masya Allah. Ini sekarang ini kembali melancar lah. Iya. Itu dah Kalau waktu Malaysia sempat saya pakai bahasa Arab dengan orang Arab. Belajar dengan orang Arab. Iya, orang Arab ya. Saya. Cuma kan pakai hilang dia. Iya. Habis dia mau apa? Sama saya bahasa Urdu pun dah hilang-hilang. Kan? Nggak dipakai kan? Meraba ya dosto buzurgo Allah Pak ne hamko musuman peda permainan disini hamko syukur ada karena mana saya Itu Urdu ya. nah itu Urdu agar hamko syukur to Allah kan nikmat tarati hojai Kalau di Malaysia namanya orang Pakistan. Masih hidup. Masih hidup. Kalau ini Ustadz Denny Yahya namanya ya, Ustazah, beliau ini kameramen saya. Jadi setiap kali kita berdakwah atau berkunjung, direkam sama beliau. YouTube-nya apa? Hah? YouTube-nya apa? YouTube, TikTok, Facebook, sama Instagram Gerak Bersama Maulana Yusuf. Nanti kirim saya Nah, kirim. Gerak Bersama Maulana Yusuf. Oh ya, kayak gitu nih. Ya, Den? Gerak Bersama Maulana Yusuf. Admin juga, admin dia masih bujang ini, mana tahu ada yang jodohnya. Bulan puasa bisa saudara ya nanti. Ya. Pagi-pagi lah ya kan. Ya. Tidak maksudnya untuk tadi ustazah kan ada ustazah satu lagi Mutia untuk kita sharing-sharing. Ya. Kalau jadwal ya nanti diskusi dengan Ustaz Dadang atau Ustazah Sri aja. Ya, kalau sore kan masak-memasak kan. Ustaz Zul silakan Ustaz Zul. Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak tolong Ustaz Zul tutup karena Ustaz Dadang ada keperluan sebentar. Tapi dekat Ustaz. SMP itu Ustaz, di MTSJ Bogor William. Ya. Saya ingin menjadi tenaga pengajar. Cuman waktu itu saya belum tahu seperti apa sih cara ininya di pengajar itu, sehingga kita bisa menyampaikan apa yang disampaikan itu dengan baik dan benar dan menarik. Dan saya dulu sangat takut untuk tampil ke depan ketika ada tampilan untuk ceramah itu Ustaz, karena saya kabur. Jadi alhamdulillah nih luar biasa yang beliau. Semoga kita semua bisa mengambil semangat beliau, ilmu beliau, dan juga mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir ya. Bisa berkesinambungan, artinya kami tentu akan banyak belajar ke Ustadz
bagaimana cara menghadapi siswa, memotivasi siswa agar belajar dengan baik tentang Al-Quran terutama ya. Dan tentu ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita baik dunia terlebih nanti dalam barzakh, para masyar dan surga Jannatul Na'im, karena Al-Quran adalah syafaat tertinggi ya. Baru setelah itu syafaat Rasulullah SAW. Yang mungkin ini kami mudah-mudahan tak bisa kami ibaratnya memberikan yang apa pada Ustaz ini karena sebenarnya apa yang beliau berikan ini luar biasa, menjadi motivasi bagi saya pribadi dan tentu kita semua. Untuk itu mari kita akhiri acara kita dengan alhamdulillahirabbil alamin. Tutup dengan doa kafar majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atau pakai dua enggak? Coba ya. Ya, apaan sebelumnya kita berdoa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. وسلم ورضي الله تبارك ربنا عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم إنا نسألك السلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوّن علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي الشام وفي كل مكان في الأرض. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم تختم أجلنا وعملنا بحسن الخاتمة ولا تختم أجلنا وعملنا بسوء الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.